Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faus Belva Kalosa Swesilo dengan NPM 200901001 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang sudah saya lakukan dengan dibimbing oleh dosen saya, yaitu Ibu Yorisida Sari SE Skom Mkom, dengan judul proposal yaitu Sistem Informasi Manajemen pada Perusahaan Gria Arinda. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini semakin berkembang pesat, dapat mendorong segalanya agar berjalan dengan cepat, akurat, dan efisien. Hampir di setiap perusahaan, sekolah, dan instansi pemerintah pun menggunakan informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Salah satunya adalah perusahaan Gria Arinda, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan penjualan barang. Gria Arinda memiliki 3 bagian sistem, yaitu sanggar senam, penjualan butik, dan salon. Di perusahaan swasta ini, sistem informasinya masih menggunakan buku besar secara manual, sehingga penggunaan komputer sebagai media pengolah data merupakan alternatif yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Melalui sistem komputerisasi diharapkan hasil yang dicapai akan lebih maksimal dibandingkan dengan sistem manual. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Bersumber pada latar belakang permasalahan tersebut hingga bisa diambil rumusan permasalahan, yaitu gimana metode membuat sistem data manajemen di industri Gria Arinda. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Di sini ada dua bagian. Yang pertama itu adalah elemen sistem. Sesuatu sistem bagi Kristanto pada tahun 2003 memiliki elemen-elemen sistem ialah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tujuan sistem, kedua adalah batas sistem, ketiga adalah kontrol sistem. Kontrol sistem ialah pengawasan terhadap penerapan pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Selanjutnya ada input. Input ialah elemen dari sistem yang bertugas membuat segala masukan informasi, di mana masukan tersebut bisa berbentuk tipe informasi, frekuensi pendapat, informasi, serta sebagainya. Selanjutnya ada proses. Proses ialah elemen dari sistem yang bertugas buat mencerna atau memproses segala masukan informasi jadi sesuatu data yang lebih bermanfaat. Yang terakhir ada output. Output ialah hasil dari input yang sudah diproses oleh bagian pengolah serta ialah tujuan akhir diagram. Penafsiran sistem data manajemen. Terdapat sebagai penafsiran sistem data manajemen yang diungkapkan oleh sebagian tokoh. Di antaranya, yang pertama adalah sistem data manajemen merupakan sesuatu sistem yang biasanya diterapkan dalam sesuatu organisasi buat menunjang pengambilan keputusan serta data yang dihasilkan diperlukan oleh seluruh tingkatan manajemen ataupun dengan kata lain metode pengolah data dalam sesuatu organisasi. Oleh Kristanto pada tahun 2003. Sistem data manajemen didefinisikan selaku sesuatu sistem berbasis PC yang disediakan data untuk sebagian pemakai dengan kebutuhan yang seragam oleh MacLeod serta Shell pada tahun 2004. Selanjutnya kita masuk ke kerangka penelitian. Di dalam kerangka penelitian dan hasil pembahasan, di sini kita ada beberapa pembahasannya. Yang pertama itu ada penafsiran konteks diagram atau bisa disingkat dengan CD. Merupakan sesuatu diagram simpel yang menggambarkan antara entitas luar, masukan serta keluaran dari sistem. Diagram konteks dipresentasikan dengan bundaran tunggal yang mewakili totalitas sistem oleh Kristanto pada tahun 2003. Selanjutnya ada pengertian data flow diagram atau DFD. Pengertian dari data flow diagram diungkapkan oleh berbagai tokoh juga.
yaitu data flow diagram ialah satu model logika data atau pemrosesan yang dibuat untuk menganalisa dari mana asal data dan ingin kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data itu, dan interaksi antara data dengan data yang tersimpan dan diproses yang dikenakan oleh data itu oleh Kristanto pada tahun 2003. Selanjutnya ada penafsiran basis informasi atau yang lebih sering kita dengar itu dengan database. Terdapat sebagian penafsiran basis informasi atau database yang diungkapkan oleh sebagian tokoh juga. Yang pertama itu bagi Kristanto pada tahun 2003. Basis informasi merupakan sesuatu sistem yang memiliki identitas sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sistem yang bisa menaruh informasi ke dalam media floppy disk ataupun hard disk. Sistem yang menghasilkan informasi dari media disk ke media kertas. Yang terakhir itu ada sistem memiliki alternatif buat mencetak output ke file dan informasi yang terpisah dari program. Terus ada penafsiran MySQL. MySQL merupakan suatu sistem manajemen database kedekatan atau disebut dengan Relation Database Management System yang bersifat terbuka atau open source. Terbuka artinya merupakan MySQL dapat di-download oleh siapa saja, baik tipe kode program aslinya ataupun tipe binernya. Terus ada perancangan aplikasi. Dalam perancangan sistem data manajemen Gria Arinda terdapat sebagian fitur lunak serta perangkat keras yang digunakan pada proses perancangan aplikasi. Yaitu yang bagian pertama itu adalah fitur lunak atau aplikasi. Fitur lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi yaitu yang pertama itu sistem pembedahan dengan Microsoft Windows XP Professional. Terus yang kedua itu ada website server atau menggunakan Apache. Yang ketiga itu ada database server menggunakan MySQL 5.0.5.0.51a. Terus ada database manager dengan menggunakan aplikasi PHP MyAdmin. Terus ada yang terakhir itu website editor dengan menggunakan aplikasi Borland Delphi 7.0. Terus ada bagian yang kedua itu adalah fitur keras atau hardware. Fitur keras yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah yang pertama itu prosesor dengan Intel R atau Pentium 4. Terus yang kedua adalah memori sebanyak 512 MB RAM. Terus yang terakhir itu ada metode penelitian. Yang saya pakai di sini menggunakan metode pengumpulan data. Yang kedua itu ada objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu perusahaan Gria Arinda yang beralamat di Sondokoro, Karanganyar. Teknik pengumpulan data itu adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Terus ada yang terakhir tuh teknik analisis data, digunakan membuat alur data informasi yang terdiri dari CD, konteks diagram, kedua ada DFD, data flow diagram, terus ada MySQL, dan kamus data atau data dictionary. Itu saja hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.